Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Esa Fadila Rizka Wahdini dengan NIM 2030304013 dan rekan saya Fitrianis dengan NIM 2030304017 akan menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran kode etik pustakawan. A. Pengertian kode etik pustakawan. Menurut Harlan Library Glossary and Reference Book, kode etik merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang norma moral dan perilaku seorang profesional yang mengacu pada kesepakatan anggota asosiasi profesional. Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan di bagian 3 bab 1 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa kode etik pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Menurut Lasa HS dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Berdasarkan Code of Professional Ethics, dalam merumuskan kode etik profesi menuntut memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian kewajiban moral anggota, yaitu 1. Respect of right and dignity of the person, merupakan prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat orang lain. 2. Competent adalah kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni. 3. Responsibility, yaitu tanggung jawab dalam melaksanakan semua tugas. 4. Integrity, ialah tidak terpisah-pisah antara hak dan kewajiban yang selalu berkesinambungan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya. The American Library Association memberikan rambu-rambu kompetensi kode etik yang mengarahkan pustakawan untuk mencapai hal-hal berikut. 1. Kecakapan profesional, yaitu bekerja keras untuk memelihara kecakapan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 2. Kerjasama, jujur, adil, dan menghormati kepentingan orang lain. 3. Bekerja secara profesional, membedakan sikap pribadi dengan kewajiban profesi, serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna dalam bidang informasi. 4. Menghormati hak-hak orang lain, mengakui karya orang lain, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat semua orang. Ada beberapa kewajiban pustakawan yang tercantum dalam kode etik, yaitu 1. Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa, dan negara. 2. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pengguna secara tepat, cepat, dan akurat, sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun, dan tulus. 3. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui, dicari, dan bahan pustaka yang diperiksa dan dipinjam pengguna perpustakaan. 4. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial, dan kebudayaan. 5. Pustakawan berusaha menciptakan citra baik bagi perpustakaan di mata masyarakat. 6. Perpustakaan melaksanakan AD dan RTIP
dan kode etik IPI. 7. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan pustaka dan informasi. 8. Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan prinsip saling menghormati dan bersikap adil kepada rekan sejawat, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. 9. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan sekerja, dan pengguna tertentu. 10. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesi kepustakawanan. 11. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri, dan profesionalitas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Tujuan kode etik profesi perpustakaan. Yang pertama, menurut Soetjipto dan Raffles Kosasih 2009, kode etik bagi seseorang tenaga profesional bertujuan untuk, pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Seseorang dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik agar tidak memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah fisik dan mental. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi dapat dikaitkan dengan peningkatan dalam memberikan pelayanan profesional sehingga anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Dalam meningkatkan kualitas organisasi, setiap anggota wajib berpartisipasi aktif dalam membina organisasi dan kegiatan profesional yang dirancang oleh organisasi. Selanjutnya yang C. Implementasi kode etik pustakawan. Pustakawan sebagai profesi memiliki kode etik sebagai bentuk aturan norma dan nilai yang menjaga pustakawan agar tetap bekerja dan berjalan sesuai dengan koridor profesionalisme. Seorang pustakawan harus menunjukkan eksistensinya dalam memberikan layanan dan rasa puas kepada pemustaka. Namun, profesi pustakawan masih dipandang rendah oleh sebagian besar masyarakat. Sikap dan perilaku pustakawan merupakan etika yang sangat penting dalam melakukan pelayanan karena sikap dan perilaku menunjukkan kepribadian seseorang dan citra lembaga perpustakaan. Sikap dan perilaku yang harus ditunjukkan oleh pustakawan yaitu yang pertama, jujur dan bertindak dan bersikap. Kedua, rajin dan disiplin. Yang ketiga, murah senyum. Yang keempat, sopan dan hormat. Yang kelima, lemah lembut dan ramah tamah. Yang keenam, simpatik. Yang ketujuh, fleksibel dan bijaksana. Melapan, memiliki rasa tanggung jawab. Dari implementasi kode etik pustakawan yang telah dijabarkan, masih banyak pustakawan yang belum dapat mengimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan, yang pertama, kode etik tidak populer. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang kode etik pustakawan kepada pustakawan itu sendiri. Yang kedua, kode etik kalah dengan kebijakan birokrasi. Yang ketiga, tidak meratakan jenjang pendidikan pustakawan. Yang keempat, pustakawan tidak membaca atau mengamalkan kode etik karena dianggap tidak penting.
Yang D. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik pustakawan. Yang pertama, pelanggaran telah diatur dalam Kode Etik Pustakawan Pasal 9, Suwarno 2016. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. Yang kedua, suatu peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh orang yang terkait di dalamnya. Kode etik sebagai dasar moral dan pedoman tindakan dapat ditingkatkan menjadi aturan yang memberikan sanksi, baik sanksi hukum atau sanksi administratif. Namun, karena kode etik merupakan dasar moral dan pedoman dalam sikap dan tindakan, sanksi untuk pelanggaran kode etik dalam bentuk sanksi moral. Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil. Sekian sampai di sini hasil presentasi saya. Terima kasih.